Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mohon keikhlasannya, malam tadi ada yang meninggal dunia, maka yang seluruh Bapak Haji Suman Jamil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan khilafnya, menerima amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Minhajul Abidin, jalannya para ahli ibadah. Summa inna nazarna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidiha allati hiya amani salihiha. Imam Ghazali ini sangat teliti dan rinci ketika menghadapi atau memikirkan masalah-masalah agama ibadah. Dalam kitab ini Imam Ghazali mengumpamakan ibadah itu seperti orang yang hendak bepergian jauh, ingin pergi ke sebuah tempat. Dianalisa oleh Imam Ghazali apa yang harus disiapkan ketika mau beribadah, ketika mau pergi. Mentalnya, sangunya, sampai di situ medan jalan yang akan dilalui diperhitungkan oleh Imam Ghazali. Kemudian tingkat keamanan, baik dari dalam kendaraan itu sendiri maupun keamanan di luar, ini diperhitungkan oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu mengumpamakan seperti orang yang hendak pergi ke suatu tempat. Dipikirkan dari min mabadiha, dari persiapannya, dari awal sampai dengan tujuan, sampai dengan di tujuannya. Ini diperhitungkan oleh Imam Ghazali. Untuk apa? Agar kita mempersiapkan diri. Ternyata ibadah itu juga banyak rintangan, banyak sesuatu yang menghalangi ibadah kita. Jadi dalam konsep Imam Ghazali kita ada khauf dan roja. Khauf, khawatir, takut, ini untuk mengantisipasi. Roja, penuh harapan, optimisme bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari ibadah kita. Ini konsep Imam Ghazali. Jadi ternyata ketika kita hendak beribadah, kita mesti memahami dari awal kita mempersiapkan diri sampai dengan tujuan daripada ibadah kita. Dalam perjalanannya menuju tujuan ibadah kita, kita mesti paham betul. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk mempersiapkan diri kita. Baik. Fa idza hiya tariqun faqrun. Dan ketika dipikirkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ternyata jalan menuju ibadah itu tariqun faqrun, jalan ibadah itu adalah dekil lusuk, menyulitkan, wasabilu sa'bun, dan jalannya itu adalah sulit.
Kita ini mesti paham betul. Ketika kita mau ibadah, ini ada bahwa kesan kita ini dekil, lesu, kemudian apalagi lusuh dan lain sebagainya. Kemudian dan jalannya ternyata sulit. Kata Imam Ghazali, kathiratul aqabati, dan banyak pendakiannya, terjal. Untuk ibadah itu terjal. Baik, kita lanjutkan dulu. Syadidatul masyaqqati, dan sangat masyaqqat, membahayakan, banyak bahayanya di dalam ibadah. Ba'idatul masafati, jauh perjalanannya ibadah. Artinya apa? Ibadah itu juga menjenuhkan. Karena apa? Jauh perjalanannya. Jika diibaratkan itu sebuah bepergian. Azimatul afati, dan besar, sangat besar bahayanya. Kathiratul awaiqi, banyak rintangannya. Wal mawani'i, dan banyak yang menghalangi. Haqifatul mahaliki, dan banyak perusak-perusaknya, atau dikelilingi oleh sesuatu yang bisa merusak kita. Wal maqati'i, dan pemutus. Azghaziratul a'dani, dan banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Wal quta'i, bahkan banyak begalnya. Azizatul asya'i, sedikit teman. Wal atba'i, dan sedikit pengikutnya. Baik, dengan kata lain, bahwa ternyata ketika kita hendak beribadah, siapkan mental kita. Karena ketika kita mau beribadah, ngambah jalannya ibadah, itu di situ akan banyak pendakian, jalannya terjal dan kerikil-kerikil. Pesan Imam Ghazali, siapkan mental kita. Nah, yang terpenting sekali ketika kita beribadah, siapkan mental, banyak kerikil-kerikil, dan jangan kita menjadi kerikil. Ini kalau di pesantren Salafiyah dianjurkan Pak Kiai bilang, jangan dulu pulang dari pesantren, keluar dari pesantren kalau belum ngaji Ihya atau ngaji karya-karya Imam Ghazali. Karena kita ini akan terus dibersihkan hatinya. Di antaranya ini. Jadi apa? Kita siapkan mental kita. Kenapa? Ketika hendak beribadah, banyak kerikil, banyak tanjakan. Yang penting kita jangan menjadi kerikil. Kemudian banyak bahayanya, banyak perintah-perintahnya. Sekali lagi, jangan kita menjadi perintahnya dalam hal ibadah. Begini, dalam kita melaksanakan ibadah, pasti di situ ada pro dan kontra. Ada sesuatu yang merintangi, ada yang tidak sependapat, ada yang mempersulit, ada yang ini kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Siapkan mental kita untuk itu. Nah, ternyata orang untuk ibadah saja tidak mudah. Kenapa? Ini yang dibahas itu adalah
seorang hamba yang sedang menjalani atau melalui jalan menuju surga atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi orang yang tidak suka ibadah. Ini yang kita bina. Kitab ini membina orang yang sedang beribadah. Lain lagi ketika kita berdakwah kepada orang yang belum mau ibadah. Maka apa? Ayo, banyak nanti di sana kita akan mendapatkan pahala dan surga dan seterusnya. Kita sudah lalui itu. Kita menuju meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi biasa. Jadi kalau nanti kita dalam jenis ibadah apapun, sedekah, kita sudah sedekah, ada aja yang ngomong. Yang ngomong itu justru yang tidak pernah sedekah. Kita siapkan mental kita, tidak usah dipikirin. Memang sudah makomnya masing-masing, kedudukannya, kelasnya di dalam menghayati agama itu setiap kita berbeda-beda. Nah ini juga ini menjadi dasar bagi kita pengurus masjid. Pasti ada rintangan, pasti ada pro kontra dan seterusnya. Bismillah, selama hati kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah beserta kita. Jangan bismillah. Kurang dan lebih itu manusiawi, biasa, dan pasti kayak Wali Songo, dakwahnya pasti ada yang kurang pas, tapi percayalah suatu saat akan ada yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Baik, kalimat ini juga menggambarkan bahwa ketika kita ke masjid, ketika kita beribadah apapun jenis ibadahnya, tidak semua persis seperti apa yang kita lakukan. Kalau Pak Kiai di kampung bilang begini, selama itu ahli sunnah wal jamaah itu saudara kita, dan satu bis, satu kendaraan dengan jurusan yang sama, hanya seragamnya yang beda. Ini yang harus dipegang oleh pengurus masjid. Mobilnya, kendaraannya sama, jurusannya sama, hanya seragamnya beda-beda. Ayo kumpul, satu bis berangkat bareng selama dia mengaku dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampaknya rintangan-rintangan yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ala wa innal jannata kuffat bil makarih. Ingatlah, kata Rasul, perhatikanlah, renungkanlah, wa innal jannata, sesungguhnya surga itu kuffat bil makarih, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa dikelilingi sesuatu yang tidak menyenangkan? Karena sesuatu yang tidak menyenangkan itu sendiri bagian dari ibadah yang akan menjunjung atau meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini. Kita harus mulai dewasa. Harus naik pemahaman agamanya. Dari dulu 200 bahkan sejak zaman sahabat pun khilafiyah sudah ada. Kita kenal Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan seterusnya. Ini kan menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Tidak bisa seluruh sama. Dan itu tidak akan terjadi sampai hari kiamat.
Yang dituntut kita bukan disuruh sama, tapi memahami adanya perbedaan dalam setiap hal. Kenapa? Dalam Al-Quran itu ada yang zonni, ada yang qot'i. Yang qot'i, sholat itu wajib, semua tahu. Tapi ada yang zonni, yang artinya masih memerlukan tafsir. Yang memerlukan tafsir ini setiap kepala menafsirkan pasti berbeda-beda. Alif lam mim. Ada yang menafsirkan alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Ada yang simpel menafsirkan hanya Allah yang tahu. Kenapa? Alif lam mim sendiri bagian ayat yang masih perlu ditafsirkan. Ini kan ketika ada peluang tafsir, di situ ada peluang perbedaan. Ini yang harus kita pahami. Nah, apa yang kita hendak capai melalui kitab ini adalah membersihkan diri dan menaikkan derajat kita. Ketika kita mendaki sebuah gunung, kita melalui satu jalan. Kita boleh jadi bercerita, waduh jalan di sini jelek banget. Tapi ada jalur lain yang mengatakan, oh enggak, saya malah bagus banget, banyak bunga-bunga di sana. Dan yang satu dengan yang lain, dia tidak boleh berkeras kepala, enggak, jalan menuju puncak itu pasti jelek. Enggak kok, di sini banyak bunga, saya tahu. Nah, kita bukan berada di tataran itu yang tidak kita capai. Apa? Berada di puncak. Kalau sudah di puncak, kita akan tersenyum. Ya memang jalan yang lewat sana terjal, yang lewat sini landai, yang lewat sana berbunga-bunga, yang lewat sini berbatu-batu, kelihatan. Dari atas itu kelihatan. Nah, itu yang hendak kita capai. Jadi di atas itu, kalau kita sudah di atas, bisa melihat ketawa. Kita ketawa atau tersenyum. Iya, biarin aja itu lagi pada rebutan dan seterusnya. Biarin aja itu lagi pada. Padahal baik yang kanan, kiri dan semua menuju ke puncak dengan jalan yang berbeda-beda, dengan seragam yang berbeda-beda. Selama dia ahli sunnah wal jamaah, maka kita rangkul semua. Nasirul muslimin rahimakumullah. Jadi ala wa innal jannata ufat bil makari. Ingat, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, dan yang tidak menyenangkan itu sendiri bagian dari ibadah kita untuk menaikkan kualitas diri kita. Berbeda, wa innan nar ufat bisyahwat. Sementara neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan, yang sesuai dengan nafsu syahwat kita. Ini neraka. Kita bisa bedakan. Kalau kita ngaji, baca Al-Quran, tidak tahan lama. Tapi kalau kita baca koran, itu 8 sampai 12 halaman, itu Kompas dan lain sebagainya, itu bisa habis. Kenapa? Menyenangkan. Tapi kalau baca Al-Quran, baru 1 halaman sudah mulai muak. Di sini ada sesuatu yang tidak menyenangkan, yang dari itu adalah bagian dari ibadah. Mengatasi ketidaksenangan itu, menerima tidak kesenangan itu adalah bagian daripada ibadah. Kenapa? Karena kita ingin menyempurnakan ibadah kita. Itu hadis tersebut disebutkan atau terdapat di dalam Sahih Bukhari. Kemudian ala wa innal jannata hasdun bi raqwatin.
Ingatlah bahwa surga itu berada di dalam ketinggian birokwatin dan terjauh. Jadi untuk mencapai surga itu diumpamakan seperti surga itu berada di dalam ketinggian dataran tinggi yang jalannya terjal berkerikil tadi. Kemudian Allah wa'ilan naru sahlun bisa watin. Sementara neraka itu jalannya berada di tanah datar lapangan dan mudah. Jalannya halus, berada di datarannya rata dan mudah dicapai. Maka kata waqala dan berkata Al-Imam Roma Irama Roma Irama itu katanya surga murah tapi tidak ada yang mau, jarang yang mau beli. Neraka mahal tapi antri. Ini menunjukkan ke surga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai jalan, tapi ke neraka itu banyak yang antri walaupun harus beli dengan harga mahal. Kenapa? Enak jalannya. Sementara ke surga susah jalannya, jadi pada malas walaupun murah tapi sulit jalannya. Baik. Kenapa? Allah menaruh sahlun bisa khawatir. Kenapa kok jalan ibadah begitu susahnya? Dari mulai awal kita persiapan di rumah sudah banyak rintangan. Dari mulai keluarga yang ada keperluan dan sebagainya sudah banyak rintangan. Begitu berangkat di jalan boleh jadi sok alim dibilangin orang. Sampai di masjid ada yang berbeda-beda pandangan dan seterusnya. Kata Imam Ghazali, wa hakadha yajibu an takuna li annaha tariqul jannah. Ya iyalah, yang itu memang harus seperti itu. Kenapa? Karena itu jalan menuju surga. Jalan menuju surga masa muda, kata Imam Ghazali. Imbalannya itu surga yang seluas langit dan bumi, abadan abadinan dan abadi selama-lamanya. Saya pernah mendengar katanya ada hotel ya Pak, yang satu kamar semalam itu di atas 5 juta ya Pak harganya. Ada, itu katanya ada. Saya sendiri belum pernah lihat, belum pernah tahu. Itu satu malam saja 5 juta mahal, mungkin lebih. Yang bintang berapa 5 ke atas ya. Kalau bintang 7 malah turun punya. Hotel yang hanya satu malam itu sudah 5 juta. Ini surga yang seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan orang yang bertakwa untuk abadi selama-lamanya. Maka wajar jika jalan menuju surga itu mengalami hambatan-hambatan. Nah, sekarang Imam Ghazali ini sudah kasih tahu, ternyata orang mau ibadah itu gak mudah. Ibu-ibu misalnya nih, pakai jilbab dibilangin, nggak pakai jilbab diomongin. Makanya bismillah karena Allah. Orang sudah pakai jilbab masih begini, nggak usah dengerin. Jadi bagaimana menyikapinya? Orang berjilbab masih maksiat, orang yang tidak berjilbab juga maksiat, mending mana? Enggak, ini hanya pilihan yang tidak tepat, tapi hanya untuk analogi saja. Yang benar begini, jilbabnya berpahala, maksiatnya berdosa. Kalau tidak berjilbab berarti jilbabnya berdosa, tidak berjilbab berdosa, dan maksiatnya berdosa, ada dua.
Kalau dikiaskan dengan hadis Rasul yang mengatakan, ya Rasul, saya kepengen masuk Islam, tapi saya masih belum bisa meninggalkan mencuri. Tidak apa-apa, ayo Islam dulu. Nanti Islamnya akan mengubah perilaku kamu menjadi tidak suka mencuri. Yang penting jujur. Jadi kalau kita berjilbab tapi masih juga ada maksiat, percayalah, pertahankan jilbabnya. Suatu saat jilbab itu akan membimbing kita menjadi lebih baik. Suka ke masjid tapi masih begini dan begitu, percayalah, suka ke masjid nanti menjadi asbab kita menjadi lebih baik. Begitu. Jadi kekurangan itu ada, tetapi ketika kita melaksanakan ibadah, insya Allah ibadah itu yang akan menjadi sebab kita menjadi lebih baik. Wa kadzalika yajibu an takuna li annaha tariqul jannati. Baik. Itu jalan menuju ke surga. Jadi wajar kalau sulit dan malah dalam tanda kutip artinya memerlukan pengorbanan yang besar. Sudah kayak gitu, kata Imam Ghazali. Kita lanjutkan. Summa ma'adzalika kulli. Sudah seperti itu, Imam Ghazali mengingatkan kita, jarak yang hendak kita tempuh jauh, jalannya terjal dan banyak begal, banyak terikat. Sudah begitu, fa innal abda dhaifun. Kita sebagai hamba Allah ternyata lemah. Sudah jalan yang kita tempuh itu sulit, kita dalam kondisi yang lemah. Ya, sangat lemah. Enggak, saya enggak lemah, saya kuat. Enggak mungkin. Coba enggak punya uang, enggak punya beras, enggak punya ini, pasti loyo. Lemah itu artinya ada hal lain, aspek lain yang menjadikan kita kuat. Ketika hal lain itu tidak ada, kita menjadi lemah. Masih ada ketergantungan. Nah ini. Fa innal abda dhaifun. Kita ini lemah. Dalam kondisi lemah akan berjalan menuju surga. Bayangkan itu. Wazamana sa'ud. Dan zaman, kondisi dan situasinya semakin sulit. Sulit itu ini sedang kita rasakan hari ini. Mungkin untuk kalangan menengah atas tidak terlalu, tapi menengah bawah berasa banget. Berasa banget. Di sini zaman semakin sulit, sementara kita harus menempuh jalan ibadah. Wa amrati mutaraji'un. Dan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama ini semakin mundur. Mungkin aksesorisnya semakin gemerlap, masjid semakin tinggi, dan memang saat ini sudah nampak di puncak gunung dimanapun yang tidak tersentuh manusia pun banyak ada masjid yang megah. Itu aksesoris, megahnya aksesoris. Kemudian pakaian kita, semarak kelihatan agamanya. Tapi kata Imam Ghazali mutarajiun, dia mundur. Kenapa? Penghayatannya yang tidak ada terhadap agama. Kita rasakan hari ini. Saya sedih dari satu kelompok yang mengatakan paling toleransi sekalipun masih menunjuk
Jadi ceramahnya bagus, nunjuknya itu yang tidak bagus. Contoh, jangan sok seperti Arab dengan pakaian jubah, pakai serba, sementara baca Al-Quran saja susah. Mereka itu, nah ini nunjuk namanya. Sementara orang yang pakai jubah, pakai serba, niatnya mengikuti sunnah Rasul. Ini masih banyak. Dan yang mengklaim paling toleran, yang mengklaim paling ini justru memancing orang. Ini makanya kita harus sadar betul. Orang beragama hari ini kok malah semerawut, malah tidak menimbulkan kenyamanan. Katanya dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Ladzi inna fatahna laka fathan mubina yaghfir lakum ma taqaddama min dhanbi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu Allah akan menambahkan ketenangan untuk agar tambah keimanannya. Nah, ketenangannya saja tidak dicapai, bagaimana keimanannya akan bertambah. Nah, misi kita bagaimana diri kita, lingkungan kita, imannya kondisinya tenang, nyaman, sehingga imannya naik. Biasanya iman ini ditambah keimanannya. Ini kita harus sadar betul. Dan semua yang mengklaim menuduh orang itu dirinya itu sedang membuat sesuatu yang sama dengan orang itu. Tapi sekarang golim dan begini-begini, itu persepsi kita. Persepsi sebelah mungkin tidak, dan seterusnya. Kenapa? Ini sulit sekali. Dunia sedang dalam kondisi banyak fitnah. Maka kita harus bagian daripada orang yang justru memberikan solusi kenyamanan dalam kehidupan kita. Kasihan anak-anak kita. Oh, bapak-bapak kebanyakan kalau di grup-grup WA kayaknya dunia ini mau pecah. Kalau saya mau ekstrim ya, saya katakan begini. Selama berurusan dengan kekuasaan, bunuh-membunuh, fitnah-menfitnah, saling menghujat itu biasa. Tidak ada yang namanya itu keadilan bagi penguasa. Nggak ada. Yang ada kepentingan. Kenapa? Persepsi tidak adil itu untuk orang yang seberang.